Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka, salam sehat, salam budaya. Adik-adik dan kakak-kakak pramuka, penegak dan pandega yang saya banggakan, baik yang di daerah istimewa Yogyakarta maupun di daerah-daerah lain di Indonesia. Saya Suwarsi Madya, Wakil Ketua Bidang Kebudayaan dan Pengembangan Kearifan Lokal, Warda Gerakan Pramuka, Daerah Istimewa Yogyakarta, senang sekali dapat mengantarkan acara penting ini. Namun, sebelum kita lanjut, marilah kakak-kakak dan adik-adik memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas limpahan rahmat-Nya berupa kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti acara penting ini. Adik-adik dan kakak-kakak pramuka, penegak dan pandega yang saya banggakan, pramuka di daerah istimewa Yogyakarta harus berkembang menjadi pramuka istimewa. Siapakah pramuka istimewa itu? Pramuka istimewa adalah pramuka yang mengamalkan Trisatya dan Dasa Dharma plus keistimewaan berupa pengetahuan memadai tentang budaya istimewa daerah istimewa Yogyakarta, sekaligus rasa cinta terhadap budaya istimewa tersebut. Adik-adik dan kakak-kakak, untuk membantu adik-adik dan kakak-kakak untuk memperoleh pengetahuan dan atau mendalami pengetahuan tentang budaya istimewa tersebut, dan sekaligus memiliki rasa cinta terhadap budaya istimewa tersebut, akan digelar acara mingguan apresiasi budaya sepanjang tahun 2021. Apakah judul acara penting ini? Inilah judulnya, Pramuka Istimewa, mengenal, mendalami, dan mencintai budaya istimewa daerah istimewa Yogyakarta. Untuk menggelar acara besar ini akan digali lebih dari 25 topik tentang keistimewaan budaya istimewa daerah istimewa Yogyakarta. Dan kakak-kakak dari adik-adik akan menggali informasi tentang budaya istimewa tersebut dari para pakar yang memiliki kewenangan dalam bidangnya. Adik-adik dan kakak-kakak sekalian, topik pertama yang akan digelar adalah Yogyakarta pernah menjadi ibu kota negara Republik Indonesia. Informasi tentang topik ini cukup banyak. Oleh sebab itu, topik ini akan disajikan dalam 3 bagian. Yang pertama, proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia, dukungan Yogyakarta terhadap proklamasi tersebut, dan bergabungnya Yogyakarta ke negara Republik Indonesia. Yang kedua, perpindahan ibu kota negara Republik Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta. Dan yang ketiga, peristiwa-peristiwa selama Yogyakarta menjadi ibu kota negara Republik Indonesia. Kali ini akan disajikan uraian tentang bagian pertama, yaitu proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia, dukungan Yogyakarta terhadap proklamasi tersebut, dan bergabungnya Yogyakarta ke negara Republik Indonesia. Untuk itu, Kakak Aminah Nur Rahmah SIP MSI, Ketua
dekade antar waktu, periode 2010-2015, tahun 2012, akan melakukan wawancara dengan seorang pakar sejarah sekaligus pelaku sejarah, yaitu Profesor Dr. Suryo, seorang guru besar emeritus Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Selamat mengikuti. Salam Pramuka, salam sehat, salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam pramuka. Adik-adik dan kakak-kakak di daerah istimewa Yogyakarta dan dimanapun berada, di sini kita berkumpul bersama akan membahas, mengikuti kegiatan yang sangat menarik, program yang sangat menarik mengenai mengenal, mendalami, dan mencintai budaya istimewa daerah istimewa Yogyakarta. Bersama kita telah hadir tokoh sejarah sekaligus pelaku sejarah yang sangat luar biasa sekali. Beliau adalah Profesor Dr. Joko Suryo, Guru Besar Emeritus Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Dan saat ini salah satu topik yang akan kita bahas adalah Yogyakarta pernah sebagai ibu kota negara Republik Indonesia, dan tentunya nanti akan dijelaskan secara jelas juga dari Profesor ya Prof, terkait kaitannya kenapa akhirnya Yogyakarta menjadi daerah yang istimewa gitu. Baik, akan kita mulai pembahasan pada hari ini. Yang pertama, mungkin bisa dijelaskan Prof terkait awal peristiwa dari proklamasi, Prof. Jadi proklamasi dulu itu seperti apa, Prof? Baik, salam pramuka. Salam. Terima kasih, menarik sekali perbincangan sore hari ini mengenai Yogyakarta pernah menjadi ibu kota Republik Indonesia. Apa sebetulnya yang penting, apa dan mengapa dan bagaimana kok sampai menjadi ibu kota Republik Indonesia. Ya, sebetulnya ada 3 persoalan, ada 3 pusaran peristiwa besar dalam sejarah bangsa Indonesia dan yang berkaitan dengan Yogyakarta kemudian menjadi ibu kota Republik Indonesia, yaitu pertama adanya peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Yang kedua, peristiwa bergabungnya daerah Yogyakarta, Keraton dan Kadipaten itu bergabung menjadi daerah Republik Indonesia sebagai daerah istimewa Yogyakarta, ya, mendukung Republik Indonesia dan bergabung menjadi daerah wilayah negara Republik Indonesia. Dan yang ketiga, peristiwa nanti berakhirnya Yogyakarta menjadi tempat berpindahnya ibu kota Republik Indonesia di Jakarta ke daerah istimewa ke Yogyakarta karena terancam oleh agresi Belanda. Mengenai proklamasi, jadi itu sebagai suatu peristiwa sejarah yang besar dan peristiwa pusaran besar dalam sejarah bangsa Indonesia. Berawal dari peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945 yang terjadi pada hari itu pada pukul 10 dideklarasikan kemerdekaan Indonesia, yaitu proklamasi yang disampaikan oleh Soekarno dan Hatta di halaman
Pegangsaan Timur, ya, rumah Pegangsaan Timur tahun 1000, Pegangsaan Timur nomor 56. Peristiwanya itu sangat besar sekali. Soekarno dan Hatta menyampaikan proklamasi, dikitari oleh para pemuda pejuang yang sangat bersemangat, dan diikuti dengan pengibaran sang sasaka merah putih yang antara lain pengibarnya yaitu seorang pemuda yang bernama Latif Hindraningrat, ternyata seorang perwira tentara pembela tanah air. Itu menarik sekali, dan proklamasi ini dikumandangkan melalui siaran radio di seluruh daerah Indonesia dan juga di dunia. Berita proklamasi menyebar tidak di tanah air tapi juga di dunia. Ya, itulah satu peristiwa yang luar biasa. Dan pada saat itu pula Indonesia mulai dikenal menjadi negara merdeka Republik Indonesia. Itu salah satu peristiwa yang besar. Ya, peristiwa ini menimbulkan satu respon dan reaksi. Respon dalam arti orang yang daerah-daerah dan wilayah yang mendukung Republik, dan reaksi yang menentang. Ya, yang menentang yaitu antara lain proklamasi ini pihak bekas penjajah, yaitu Belanda, yang tidak mengakui proklamasi itu, ingin kembali menyerang Republik Indonesia untuk mengambil alih Republik Indonesia untuk kembali menjadi jajahan Belanda. Yang respon yaitu jawaban yaitu adanya satu daerah yang sangat unik, yaitu negeri Yogyakarta, Hadiningrat, dan negeri Kadipaten Pakualam yang menyatakan yaitu mendukung dan kemudian proklamasi dan bergabung menjadi bagian dari wilayah Republik Indonesia. Itu satu peristiwa yang luar biasa, karena waktu proklamasi itu ada daerah yang sejak awal sudah melakukan jawaban, dia mendukung dan kemudian bergabung. Itu antara yaitu Yogyakarta itu di bawah Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Pakualam VIII. Itu satu peristiwa yang penting dalam kaitan ini. Berarti memang di awal-awal pun memang dari Yogyakarta ini pun sudah mengakui proklamasi itu ya Prof, dan akhirnya bergabung. Kemudian berarti apakah Yogyakarta itu di mata Indonesia itu seperti apa Prof? Iya, satu hal yang menarik untuk dipahami, pada waktu itu Yogyakarta adalah berkedudukan sebagai negara, ya, negara kerajaan yang bersifat kerajaan, ya, yang merdeka, yang bebas, yang merdeka. Lalu kemudian sejak dini sudah menyatakan menyambut dan menyampaikan selamat kepada proklamasi, dan kemudian menyatakan bergabung ya dengan Republik Indonesia. Satu hal yang luar biasa, lebih baik mengorbankan kedudukannya sebagai negara itu sudah negara, punya pemerintahan, punya raja, punya wilayah, punya penduduk, kok bergabung, dia melepaskan kedudukannya sebagai negeri yang bebas, yang merdeka, dengan negara yang baru. Ini disinilah kedudukan hal yang istimewa, yang luar biasa. Pengorbanannya artinya jiwa nasionalismenya Yogyakarta pada waktu itu. Ya. Baik Prof, berarti memang
itulah keistimewaan Yogyakarta di awal-awal proklamasi ya Prof ya. Iya betul. Jadi itu merupakan satu keistimewaan kepribadian Yogyakarta. Ya, disitulah mengapa. Oleh karena itu tidak heran, tentu saja Presiden dan Wakil Presiden dan pemerintah negara proklamasi itu ya menyambut gembira dan sangat antusias sekali untuk menerima ya penggabungan daerah Yogyakarta ke negara Republik Indonesia. Oleh sebab itu buru-buru itu disampaikan sebetulnya dalam sebuah surat kawat tanggal 18 Agustus. Jadi proklamasinya tanggal 17, tanggal 18 itu Sultan Hamengkubuwono IX bersama dengan Pakualam ke-8 menyampaikan kawat ucapan selamat atas proklamasi kemerdekaan dan menyatakan tadi dukungannya serta bergabungnya daerahnya menjadi bagian republik. Dan itu oleh Presiden segera tanggal 19 Agustus, jadi sehari kemudian berikutnya pagi ya, Presiden menyampaikan piagam kedudukan yang menyatakan daerah Yogyakarta menjadi daerah istimewa yang menjadi bagian Republik Indonesia. Ya, dan Sultan dan keduanya dengan Pakualam juga ditetapkan menjadi pemimpin daerah istimewa itu yang ada di bawah Presiden Republik Indonesia. Nah ini di situ yang perlu dipahami mengapa Yogyakarta kemudian menjadi daerah istimewa. Itu sejak awal itu sudah terjadi semacam itu yang luar biasa. Artinya seorang raja yang bebas, yang merdeka, yang udah kok mengapa bergabung dan menjadi bagian. Itu di situ keluhuran jiwa yang dimiliki oleh Yogyakarta pada waktu awal proklamasi itu. Baik. Jadi, Prof Joko, itu salah satu yang bisa kami petik Prof, keistimewaan yang akhirnya Jogja memang spesial di awal-awal proklamasi. Nanti kita akan lebih lanjut lagi Prof, membahas proses mungkin akhirnya Yogyakarta kenapa bisa dipilih atau menjadi ibu kota seperti itu. Kita nanti lanjutkan ke sesi berikutnya Prof. Terima kasih. Baik, sementara pokok bahasan pada sesi kali ini cukup. Tunggu sesi berikutnya, tentu akan sangat menarik lagi. Tetap di channel ini. Terima kasih. Salam Pramuka.